Selamat siang Pak, kami kelompok Sejarah Indonesia dari kelas 12 IPA 2 ingin mewawancarai Bapak tentang Orde Baru dan Reformasi. Yang pertama Pak, bagaimana kondisi lingkungan sekitar Bapak atau Ibu Bapak saat Orde Baru? Kondisi lingkungan tempat tinggal Bapak. Ya. Ya baik-baik saja. Dalam artian ini kondisi lingkungan terkait masa perubahan dari Orde Lama atau Orde Baru atau selama masa Orde Baru gitu. Iya. Selama masa Orde Baru, lingkungan Bapak, tempat tinggal Bapak ya baik-baik saja. Ya kondusif. Ya kondusif, tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan, adem, damai. Yang kedua, apa yang Bapak ketahui mengenai alasan lahirnya Orde Baru? Alasan lahirnya Orde Baru, ya ini Bapak perlu ini sejarahnya sedikit ya. Ya, Bapak. Kelahiran Orde Baru ini kan sebagai dilatar belakangi dengan banyaknya peristiwa yang terjadi di masa Orde Lama, ya. Salah satunya adalah berdasarkan sejarah yang pernah terjadi di negara kita adalah adanya pemberontakan G30S PKI. Iya, betul. Ya. Dan sejarah pula mencatat adanya banyak penyimpangan yang terjadi, terutama penyimpangan atas ideologi negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, sebagai contoh, ya. Di ideologi negara kita itu nggak ada yang namanya Nasakom. Ya. Nah, kelahiran Orde Baru ini ya adalah sebagai upaya rakyat Indonesia untuk kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Makanya pemerintahan Orde Baru punya visi misinya itu adalah menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Bagaimana perbandingan antara masa Orde Baru dengan reformasi menurut Bapak? Ya kalau dibanding-bandingin sih ya, sebenarnya kemajuan yang kita rasakan itu nggak ada bedanya benarnya. Karena apa? Di masa reformasi ini adalah merupakan melanjutkan apa yang sudah kita capai di masa Orde Baru. Ya, yang mana masa Orde Baru itu sudah melakukan berbagai macam pembangunan. Ya, baik infrastruktur maupun pembangunan suprastruktur. Nah, kemudian di masa reformasi pembangunan itu dilanjutkan lagi. Ya, cuma ada beda gaya lah antara pemerintahan Orde Baru dengan pemerintahan reformasi sekarang ini, ya. Saya katakan beda gaya. Ya, jadi pada dasarnya ya kalau dikatakan lebih maju ya maju sekarang, karena kan pada dasarnya pembangunan yang kita lakukan sekarang ini adalah merupakan pembangunan kelanjutan dari pembangunan yang sudah dilaksanakan masa Orde Baru kemarin. Ya satu contoh lah pembangunan infrastruktur ya. Ya, di mana pembangunan infrastruktur sudah dilakukan di masa Orde Baru. Nah, yang sekarang diperluas cakupannya. Ya, cakupannya. Terus bidangnya. Ya, jadi boleh Bapak nggak bisa membandingkan ya antara
pemerintahan Orde Baru dengan pemerintahan sekarang, kalau kita melihat secara skala pembangunannya itu ya, itu Bagaimana pengamalan sila-sila Pancasila pada masa Orde Baru menurut Bapak? pengamalan sila-sila Pancasila di masa Orde Baru, ya. Jujur saja, Orde Baru sesuai misi visinya yang Bapak sampaikan kemarin, visi misi yang barusan Bapak sampaikan tadi, ya, adalah menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Nah, maka dari itu dengan segala upaya di masa pemerintahan Orde Baru, berbagai penyimpangan yang pernah terjadi di masa Orde Lama itu diupayakan dikembalikan lagi ke rel yang sebenarnya, yaitu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, di antaranya misalnya mengembalikan kedudukan Majelis Permusyawaratan dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Itu satu pengamalan dari Pancasila dan Undang-Undang 45. Kemudian lagi, ya, selama masa Orde Baru itu dalam rangka penanaman nilai-nilai Pancasila, ya, kepada seluruh rakyat Indonesia, itu di masa pemerintahan Orde Baru melaksanakan program P4, yaitu pelaksanaan pengamalan Pancasila, ya, semacam penataran kepada seluruh rakyat Indonesia di segala pelosok Nusantara ini. Itu loh, bahkan di murid-murid sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu model P4 diberikan, ya. Apalagi pada masa-masa kalau sekarang kan MPLS itu diberikan program P4. Nah, itu salah satu bentuk upaya dalam rangka pengamalan Pancasila dan Undang-Undang 45, ya, yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Itu kebebasan berpolitik masih dibatasi, ya, yaitu diwujudkan di dalam pemilihan umum, hanya 3 peserta pemilihan umum setiap 5 tahun sekali, ya, setiap 5 tahun sekali. Untuk penyimpangan sila-sila Pancasila yang terjadi pada masa Orde Baru dan reformasi sampai sekarang, menurut Bapak apa ya, Pak? Memang ada, ya, tidak semuanya 100% di masa Orde Baru itu tidak semuanya 100% bersih, ya, sesuai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang 45. Di antaranya, ya, yang Bapak lihat adalah di sisi kehidupan politik. Di sisi kehidupan politik, rakyat Indonesia itu terbatas, ya. Di sisi kehidupan politik rakyat terbatas. Nah, ini hal ini ditunjukkan dengan keberadaan partai politik yang ikut dalam pemilihan umum. Itu nyata banget, ya. Yang sebelumnya partai-partai politik itu banyak, ketika lahirnya Orde Baru semuanya berfusi, ya. Hanya 3 partai politik serta pemilihan umum, yang waktu itu disebutnya 2 partai politik dan 1 golongan karya.
Itu. Dalam masa itu terdapat kemudahan untuk mendapatkan bahan pangan. Bahan pangan. Nah, ini ya, yang menurut Bapak yang menjadi tolok ukur pemerintahan Orde Baru itu adalah keberhasilan di bidang pertanian. Ya. Pemerintahan Orde Baru itu salah satu yang menjadi itu adalah keberhasilan di bidang pertanian. Pada masa Orde Baru itu bidang pertanian itu menjadi apa namanya ya, Bapak katakan primadona. Segala macam barang untuk kebutuhan petani dipenuhi oleh pemerintah. Ya, bahkan lupa tahunnya itu. Ya, mungkin bisa kamu cari di Google itu. Bahkan pada tahun tertentu masa-masa itu Indonesia itu mendapat penghargaan dari FAO sebagai negara agraris yang maju. Ya, yang berhasil menjadi negara yang memenuhi pangan sendiri gitu loh. Ya, bahkan kita sempat mengirim keluar itu ekspor ya, mengekspor beras ke luar negeri. Ya, dan kita mendapatkan penghargaan FAO itu sebagai negara yang berhasil di bidang agraris. Kemudahan akses transportasi umum pada masa Orde Baru itu. Ya, memang belum banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada masa itu untuk akses transportasi ya. Dan kita tahu akses transportasi ini mulai dibangun ya, prasarana transportasi itu di masa pemerintahan sekarang. Ya, di masa itu memang transportasi kita sudah mulai mapan ya, sudah banyak juga pemerintah Orde Baru memulai pembangunan jalan-jalan tol. Salah satunya adalah jalan tol Jagorawi. Ya, itu dibangun di masa pemerintahan Orde Baru. Ya. Dan beberapa jalan tol yang lain. Ya. Yang becak kayu ini kan awalnya di masa Orde Baru, kemudian diteruskan di masa pemerintahan sekarang. Gitu. Ya, Pak. Kenapa sih menurut Bapak B.J. Habibie itu diturunkan sebagai presiden? Walaupun jasa-jasanya dalam memulihkan ekonomi itu udah sangat besar. B.J. Habibie ini kan naik menjadi presiden sebagai pengganti Pak Harto yang lengser ya. Iya. Setelah reformasi tanggal 21 Mei 1998. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 8 ya, di Undang-Undang Dasar itu memang menegaskan bahwa apabila presiden berhenti, mangkat dan sebagainya, maka wakil presidennya menggantikan secara otomatis ya, secara otomatis. Kemudian tanggal 21 Mei itu Presiden Soeharto lengser dan MPR kemudian mengangkat Presiden Habibie ya, itu di tengah-tengah gejolak reformasi. Nah, Pak Habibie ini memang menjabat sebagai presiden tidak lama, setahun ya, setahun. Yang melalui sidang istimewa MPR, kemudian pertanggungjawaban Pak Habibie sebagai presiden yang ketiga ditolak oleh MPR. Ya, ditolak oleh MPR. Nah, penolakan MPR ini atas pertanggungjawaban Presiden Habibie
Kemudian selanjutnya MPR mencabut mandat sebagai presiden Bapak Presiden Habibie. Ya, saat itu kan Undang-Undang Dasar belum diamandemen ya. Di mana kedudukan presiden itu ada 3 macam. Ya, salah satunya disebutkan juga presiden sebagai mandataris MPR. Karena apa? Karena kenapa disebut mandataris itu karena presiden pada masa Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen itu menerima mandat dari MPR berupa GBHN, garis-garis besar haluan negara yang harus dilaksanakan oleh presiden. Ya, GBHN ini boleh dibilang adalah sebagai program kerja pemerintah selama 5 tahun ke depan. Jadi kan sekarang nggak ada ya, setelah Undang-Undang Dasar 45 di amandemen, nggak ada lagi pekerjaan MPR membuat GBHN. Semua program pemerintah dibuat oleh presiden. Ya. Nah, makanya sekarang kenapa begitu? Karena sekarang itu presiden kan langsung dipilih oleh rakyat. Ya. Jadi presiden lah punya tanggung jawab penuh atas program-programnya. Nah, kalau sebelumnya kan tidak, yang memilih dan mengangkat presiden itu MPR. Ya kan? Nah, itu sebabnya kenapa Pak B.J. Habibie berhentikan. Salah satunya adalah karena pertanggungjawaban beliau tidak diterima oleh MPR, kemudian MPR mencabut mandat presiden dari Pak Habibie. Sekarang kan gini ya, kita kalau mau milih presiden itu semua rakyat terlibat, artinya semua rakyat ikut milih. Nah, di antara rakyat ini ada beberapa yang bisa dibilang pendidikannya kurang atau gampang dimanipulasi ya, gampang dipengaruhi lah, sehingga akan memilih salah satu paslon apabila diberikan sesuatu kayak politik balas budi gitulah. Saya kasih beras, Anda milih saya, sekiranya begitu. Nah, menurut Bapak, apakah ini bagus untuk dilakukan? Apakah sistem ini sudah bagus? Apakah harus diganti gitu sehingga bisa terjamin mutu pemimpin negara ini bisa terjamin? Nah, ini ya. Ini salah satu dampak, kalau Bapak bilang ya, salah satu dampak negatif dari kebebasan berpolitik. Ya, kalau sebenarnya nggak ada hampir beda-beda tipis ya, masa Orde Baru dengan masa reformasi sekarang ini. Di masa Orde Baru dulu orang-orang kebebasan berpolitiknya dibatasi ya. Banyak masyarakat yang merasa kalau nggak milih Golkar nanti hidupnya kekurangan ya. Pegawai negeri harus milih Golkar, harus berada di bawah Golkar, harus milih Golkar. Gak ada bedanya dengan yang sekarang. Nah, kalau yang sekarang dengan ada kebebasan berpolitik ya, positifnya ada, semua rakyat punya hak suara, punya hak pilih ya, dan bebas memilih semua rakyat. Tetapi kebebasan ini belum diikuti oleh kecerdasan berpolitik seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia ya, terutama yang di pelosok-pelosok, masih banyak yang hidup di bawah garis kekurangan. Ya, masih banyak masyarakat kita, rakyat kita yang berada di di garis kekurangan itu. Nah, masyarakat ini yang kekurangan, maksud saya itu kekurangan secara ekonominya maupun kekurangan secara pendidikannya, ya kan? Ya, pengetahuannya. Sekira orang-orang yang demikian inilah yang menjadi sasaran oknum, saya katakan oknum ya. Saya nggak menunjuk perseorangan ini. Saya katakan oknum yang memang punya niatan dia ingin
meraih kekuasaan semata-mata, bukan ingin menjadikan negara Indonesia ini lebih kuat, lebih maju. Oknum-oknum ini sebenarnya ya harusnya yang begini ini nggak usah mencalonkan diri, tapi kita lihat sendiri orang menjadi wakil rakyat untuk apa, ya. Nah itu yang harus kita luruskan niatan kita. Orang-orang yang menjadi calon kita nih harus lurusin niatnya untuk apa jadi calon. Kalau untuk mencari kekayaan pribadi, jangan punya niat itu. Tapi jadilah calon wakil rakyat untuk membangun negara Indonesia lebih maju, lebih kuat, ya, baik negaranya maupun rakyatnya. Tapi sekarang ini kenapa? Tadi pertanyaan begitu. Karena rakyat kita juga bodoh, ya. Mau diiming-imingin dengan sekarung beras, memilih itu. Nah ini, jadi kebebasan politik negara kita tidak dibarengin dengan kecerdasan politik rakyatnya. Itu loh. Karena kita jujurnya Bapak katakan masih banyak kekurangan-kekurangan. Ya. Jangankan di pelosok-pelosok di Jakarta aja ada kampung-kampung tertentu yang bisa disusupin oleh oknum-oknum itu untuk pilih saya ya. Bapak sendiri kalau punya modal, kalau bisa begitu jalanin diri, kalau punya duit, ya. Cuman Bapak nggak punya duit aja. Bisa kan Bapak mengatakan pesan-kesan nih, pesan-pesan bagi generasi muda sekarang agar untuk membangun Indonesia yang maju itu ada nggak Pak? Bekalin diri kalian dengan ilmu dan iman yang kuat. Ya, karena sekarang ini banyak orang-orang berilmu tapi tidak beriman. Ya, tapi banyak juga orang beriman tapi tidak berilmu. Akhirnya banyak masyarakat kita sesat, ya kan? Iya. Ngomong begini-begini tapi dia ilmunya cetek. Nah jadi pesan bapaknya itu saja. Jadilah kalian orang-orang generasi muda yang berilmu dan beriman yang baik dan benar. Ya, kalau kita yang orang berilmu dan beriman, kita akan kuat segala-galanya. Ya, kuat dalam pemahaman, kuat dalam pengetahuan, kuat dalam iman kita, dalam bekerja, jadi kita bertindak jujur. Ya, itu. Kalian bagi generasi muda, ya, kuatkan itu dulu, ilmu dan iman kalian, ya, dalemi, supaya nanti saat jadi pemimpin, kalian ini kan 10 tahun ke depan akan jadi pemimpin. Jadi pemimpin yang baik, yang bisa membawa negara kita, masyarakat kita maju. Ya, itu saja.